Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya, Hosi Atun, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Demak, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1 A8. Salam dan bahagia. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, anggapan saya salah bahwa setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zamannya. Dulu, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Ternyata anggapan saya salah setelah mempelajari modul 1.1. Ternyata murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Karena pada dasarnya dunia anak adalah bermain. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Dulu, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Dulu, saya berpikir bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengetahui bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid.
Untuk umpan balik, khususnya untuk pendidik, adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, wajib menumbuhkan budi pekerti pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1 lebih monoton atau lebih pembelajaran yang bersifat klasikal. Setelah melakukan pembelajaran modul 1.1, pembelajaran saya lebih menyenangkan dan berpihak kepada murid. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain adalah saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah yang pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya akan menampung, masukan, dan membuat kesepakatan bersama mereka. Selanjutnya, saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Kemudian, saya menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang paling penting, tidak lagi menuntun anak, akan tetapi harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. Guru harus bisa menjadi teladan yang baik, karena sosok guru digugu dan ditiru. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, di depan kita sebagai teladan ing madya mangunkarsa, di tengah memberi semangat tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Kesimpulan dari modul 1.1 bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikian pemaparan koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara.